Pernahkah kamu mendengar tentang Kerajaan Perlak? Sebuah kerajaan yang diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, jauh sebelum Demak dan Mataram Islam berdiri. Namun mengapa namanya hampir terlupakan dalam sejarah? Apakah benar Perlak adalah kerajaan Islam pertama? Atau hanya legenda yang sulit dibuktikan? Mari kita telusuri kisah Perlak, kerajaan yang menjadi saksi awal penyebaran Islam di tanah air. Di pesisir timur Aceh, ada sebuah daerah yang dikenal dengan nama Perlak. Nama ini berasal dari kayu perlak, bahan berkualitas tinggi yang sering digunakan untuk membuat kapal. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan membuatnya menjadi persinggahan penting bagi pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina. Sejak abad ke-8, para pedagang Muslim dari Timur Tengah sudah berlayar ke Nusantara, membawa barang dagangan seperti rempah-rempah dan kain, tetapi juga membawa sesuatu yang lebih besar, yaitu agama Islam. Para pedagang ini tidak hanya berniaga, tetapi juga menikahi penduduk setempat dan mendakwahkan Islam secara perlahan. Seiring waktu, muncul komunitas Muslim yang semakin besar di Perlak. Perlak mengalami perubahan besar. Seorang pemimpin dari keturunan Arab, Persia, dan Melayu dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Inilah yang menandai berdirinya Kesultanan Perlak yang disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Sebagai seorang sultan muslim, Abdul Aziz Shah mulai menerapkan hukum Islam dalam pemerintahannya. Perlak juga semakin berkembang sebagai pusat perdagangan, terutama dengan dunia Islam. Dengan posisinya yang strategis, Perlak menjadi gerbang masuk Islam ke wilayah Nusantara lainnya. Para ulama dari Timur Tengah pun berdatangan, menyebarkan ajaran Islam ke penduduk lokal. Namun seperti kerajaan lainnya, Perlak tidak selalu damai. Setelah beberapa generasi, terjadi perpecahan antara dua kelompok besar di dalam kerajaan, kelompok Sunni dan Syiah. Perlak yang awalnya banyak dipengaruhi oleh Islam Syiah, mulai mengalami konflik internal ketika Islam Sunni semakin berkembang. Konflik ini membuat Perlak mengalami pergantian kekuasaan beberapa kali, tetapi kerajaan tetap bertahan selama hampir 400 tahun. Meski dilanda perpecahan, Perlak tetap menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pada abad ke-13, Perlak mulai kehilangan kekuatannya. Pada tahun 1292, Perlak akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai, yang kemudian menjadi kerajaan Islam, yang lebih besar dan lebih dikenal dalam sejarah. Meskipun Perlak akhirnya lenyap, warisannya tetap hidup. Perlak memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, membuka jalan bagi munculnya kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Samudra Pasai, Malaka, dan Demak. Namun, mengapa Perlak jarang disebut dalam sejarah? Banyak catatan tentang Perlak berasal dari naskah-naskah kuno seperti Hikayat Raja-Raja Pasai, tetapi bukti arkeologinya masih sangat terbatas. Inilah yang membuat beberapa sejarawan meragukan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama. Bagaimana menurut kamu? Apakah Perlak benar-benar kerajaan Islam pertama di Nusantara? Atau ada kerajaan lain yang lebih dulu masuk Islam?